Halo guys, selamat datang di channel gue Mahe Tutorial. Di video kali ini seperti biasa ya, gue bakal bikin tutorial lagi. Dan tutorial kali ini gue bakal bikin tutorial tentang bagaimana cara menjalankan OpenWRT. Oke, jadi bagi kalian yang ingin memiliki internet murah atau pasang wifi di rumah ya, dengan harga terjangkau, jadi kalian bisa jadikan ini sebagai solusi ya, daripada kalian harus pasang wifi di provider lain itu harganya cukup mahal per bulannya. Sedangkan ini tidak nyampe 50.000 sebulannya ya. Kita bisa menggunakan internet unlimited ya, atau sepuasnya tanpa batas. Oke, jadi sistem OpenWRT ini adalah menginjak suatu paket unlimited aplikasi ya, seperti contohnya paket belajar atau kuota unlimited WhatsApp. Kita bisa jadikan sebagai kuota reguler ya, atau kuota umum dengan gratis. Oke, di sini juga saya sudah siapkan ya bahan-bahannya. Yang pertama yaitu saya sudah siapkan modem ya, dan di sini saya menggunakan modem Huawei ya, tipe E3276. Nah, bentuknya seperti ini, dan ini sudah high-link ya, sudah high-link. Apabila kalian punya modem yang masih mobile partner, sebenarnya sih masih bisa diubah ke high-link ya. Dan kalian juga bisa menggunakan modem lainnya selain ini juga. Contohnya seperti modem Huawei MF90 juga bisa sebenarnya. Dan di dalamnya juga di sini sudah saya pasang kartu ya, pasang kartu Telkomsel dengan paket unlimited, hanya YouTube aja ya. Kemudian saya injek. Oke. Dan di sini juga terdapat dua antena. Oke. Kemudian yang kedua adalah di sini saya mempunyai sebuah STB ya, dengan tipe ini sebenarnya adalah STB dari Indihome ya, Indihome bekas. Kemudian saya install firmware-nya lagi, firmware ini ya, Pulpstone ya, Pulpstone. Kita juga bisa menginstalnya lewat software Burning Tool ya. Jadi udah bukan Indihome lagi di dalamnya, melainkan Pulpstone. Dan ini tipenya adalah tipe HG ya, HG 680p ya. Dan di sini juga terdapat sebuah colokan, yaitu ada HDMI, kemudian kabel untuk kabel LAN. Ini juga ada kabel AF nya, dan ini untuk powernya. Dan di sini juga sudah terdapat kartu ya. Nah, di sini ada kartu memori ya, kartu memori yang isinya itu 8 GB. Dan di sini juga sudah terinstall sebuah Amlogic ya, atau Linux. Jadi apabila dimasukkan ke STB ini akan secara otomatis menjadi OpenWRT ya. Jadi sebenarnya ini sudah terinstall oleh OpenWRT-nya ya. Jadi apabila kalau misalkan kartu ini dilepas, maka dia akan menjadi TV box ya, TV box Android yang bisa kita pasangkan di televisi juga ya. Jadi ada dua fungsi ya. Oke, selanjutnya di sini juga saya sudah hubungkan ke mikrotik ya. Ini adalah kabel mikrotik. Nah, yang ini, jadi fungsi dari mikrotik ini adalah untuk memanage bandwidth ya, mengatur bandwidth atau setting konfigurasi semua internet yang ada. Misalkan kita mau melimit suatu internet ya, bisa pakai ini juga. Atau misalkan kita juga bisa memberikan internet ke tetangga ya, atau seperti jual voucher wifi ya per bulanan, kita bisa tarik kabel dari sini dan pasangkan di sini.
Dan kemudian ini juga sudah terpasang ke komputer ya, kabel komputer. Kemudian ini kabel menuju STB tadi ya, dan ini ada kabel powernya. Jadi di sini memiliki mikrotiknya 4 port. Di sini saya menggunakan mikrotik tipe RB 941 ya, 2ND RB 941. Oke, supaya mikrotik ini bisa dihubungkan ke tetangga atau tempat lain yang dipasang, maka di sini diperlukan yaitu yang namanya access point ya. Dan di sini sudah saya siapkan access pointnya. Access point ini nanti saya akan pasang di, harusnya di tower ya, atau di tower atau di apa namanya, tiang, supaya jangkauannya itu lebih luas. Nah, seperti ini bentuknya. Cuma saya belum sempat memasangnya, mungkin nanti saya akan pasang atau saya akan bikin tutorial bagaimana cara setting CPE 220 ya. Dan ini jangkauannya juga cukup luas ya, bisa mencapai 13 km ya, asalkan ada 2 tempat atau tidak terhalang oleh pohon atau rumah temboknya, ini bisa mencapai. Dan kalau standarnya sebenarnya saya udah gunakan, ini bisa mencapai sekitar 2 kilometeran lah, 5 km maksimal. Jadi harus 2 ya, penyebar sama penerima wifi nya. Oke, jadi cukup luas. Oke, karena di sini juga saya sudah terpasang ya, maka saya akan cek di komputer. Sebenarnya bisa menggunakan handphone, cuman saya enakan pakai komputer jadi kelihatannya lebih luas. Oke, pertama di sini saya akan masuk ke bagian modemnya dulu ya. Untuk modemnya saya menggunakan, sebentar saya ubah dulu ke di sini. Saya pertama menggunakan ini ya, internet dari mikrotik ya. Oke, kita lihat dari mikrotiknya dulu ya. Saya lewat Winbox masuknya. Ini sudah saya setting. Nah, connect. Nah, ini mikrotik ya. Dan di sini juga saya sudah membuat sebuah apa namanya, virtual wifi ya, karena di sini mikrotiknya itu dia sudah memiliki sebuah LAN ya, hotspot. Jadi bisa bikin hotspot. Di sini juga interface. Nah, ini yang port 1 ya untuk Telkom, atau saya menggunakan Telkomsel. Kemudian port 2 masih saya gunakan untuk komputer yang tadi ada 4 port itu. Kemudian tab 3 kosong dan tab 4 kosong, dan ini untuk wireless ya. Mikrotik penyangga sendiri dengan tipe RB941. Oke, ini untuk mikrotik ya. Kemudian sini saya menggunakan, kita matikan dulu untuk mikrotiknya. Kita akan lihat di bagian modemnya. Kita masuk ke OpenWrt. Karena OpenWrt ini juga dia bisa memberikan sebuah hotspot ya. Untuk OpenWrt saya IP nya 192.168.2.1. Oke, untuk password defaultnya root, username nya root,
Oke, ini adalah sebuah OpenWrt ya, yang sudah diinstal di kartu memori yang 8 GB tadi ya. Sedangkan kalau misalkan kita cabut kartu memori, maka dia akan berubah menjadi TV box biasa ya, TV box Android. Oke, ini service networknya, kita lihat dari interface-nya. Dan di sini saya menggunakan modem Highlink, sudah terhubung, kemudian LAN tadi juga sudah terhubung. Oke. Dan di sini juga kita bisa injek menggunakan Shadowsock ya, Shadowsock, Libernet juga bisa ya. Kita bisa menggunakan sebuah Libernet, kita tinggal ketikkan saja Libernet. Nah, ini untuk Libernetnya, misalnya admin, sebuah passwordnya Libernet. Nah, ini contoh Libernet, ini juga bisa kita injek untuk menjadikan sebuah kuota unlimited aplikasi menjadi reguler. Ini juga banyak pilihannya, ada OpenVPN, Shadowsock, Trojan, SSH, SSL, V2 atau Fames ya, SSH. Untuk konfigurasinya di sini. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan XDEM ya. Ini juga sebenarnya fungsinya sama ya, harus namanya admin, passwordnya XDEM. Nah, ini adalah saya pakai XDEM ya untuk menginjeknya. Sebenarnya sih bisa ya pakai yang tadi Libernet dan di bagian OpenWrt nya, tapi di sini saya lebih suka menggunakan XDEM. Nah, gampang, caranya itu tinggal di bagian ini aja, masukin config. Dan ini udah berjalan ya. Dan kalau misalkan saya stop, maka kuota saya itu nggak berjalan ya, internetnya nggak berjalan, karena saya hanya menggunakan aplikasi unlimited YouTube aja ya. Jadi untuk regulernya nggak ada kalau misalkan stop, jadi berhenti internetnya. Oke, di sini juga saya akan coba cek speed test ya. Speed test itu tergantung dari wilayah kalian masing-masing. Saya akan coba di sini menggunakan ini. Kadang sampai 20 Mbps atau kemarin itu 24 Mbps, tapi kadang beda-beda. Karena di sini saya di ruangan yang tertutup, saya coba. Oke. Di sini sampai 20 Mbps itu benar-benar kencang banget ya. Kalau misalkan di provider lain, misalkan Indihome kita sewa, itu harganya bisa jadi 375 sampai 450.000 per bulan. Sedangkan di sini saya cuma menggunakan 15.000 per. Oke, untuk unggahnya 17. Ini cukup besar sekali. Nah, untuk memasukkan sebuah config-nya ini, injeknya, kalian bisa daftar di Jagoan SSH, Global SSH atau Fast SSH ya. Saya menggunakan di sini Jagoan SSH. Nah, di sini saya daftarnya. Di sini juga kalian bisa pilih ya, SSH yang berapa hari, 30 hari. Dan di sini juga ada tersedia yang tadi OpenVPN, Shadowsock, Webcode, dan yang lainnya. Yang premiumnya juga ada, yang lebih bagus premium sih sebenarnya, lebih kencang. Cuman dia kayak berbayar gitu per bulannya, sekitar 10.000 sampai 15.000. Oke, di sini juga bisa beli kuota. Kita misalkan kasih contoh
yang 7 hari. Kalian bisa pilih di bagian ini. Nah, misalnya server fullnya ya nggak bisa ya, jadi kalian harus nyari yang kosong. Ini full yang bagus sih sebenarnya server Singapura ya, tapi di sini kayak lagi full, tapi kadang biasanya suka kosong. Sekarang yang 3 hari juga ada, yang 1 bulan juga ada. Misalkan Singapura ini tuh juga available ya, tersedia. Kasih contoh ya, sama sih sebenarnya contohnya kayak lain juga. Ini untuk SSH ya, kita create, kemudian di sini bikin username misalkan Mahe. Di sini passwordnya bebas tuh 23 di kobot. Di sini ada captcha perahu. Oke, kemudian create now. Sampai terbuat. Nah di sini sudah sukses ya terbuat. Jadi kalian tinggal pindah-pindahin aja, misalkan ini kan masih dalam bentuk host ya. Misalkan ini sebenarnya bisa disalin, misalkan disalin atau di mana gitu, di notepad bisa. Nah, kita ubah dulu ininya, host to IP. Ini kita ubah dulu ke host ya, kita tempelkan di sini. Ini cara injeknya. Nah ini kan hasilnya nih. Jadi IP ini kita masukkan ke config ini nih. Nih, ini juga sebenarnya asalnya kan host, kemudian saya ubah menjadi IP ya, kita tempelkan di sini. Kemudian selanjutnya usernya apa nih, Mahe misalkan. Nah ini usernya juga ada, ini Mahe, bisa ditempelkan di sini juga. Kemudian untuk port ya di sini juga sudah dikasih tahu nih port yang mana yang bisa digunakan, 7300 untuk UD PGW. Nih portnya saya menggunakan 7300. Kemudian untuk port yang lainnya saya menggunakan Stunel ya 443. Kalian bisa salinkan ke sini. Kemudian passwordnya tadi di sini 123 ya, kalian pindahkan. Jadi tinggal salin aja, kemudian cari bugnya ya, karena di sini saya menggunakan aplikasi unlimited YouTube. Jadi saya menggunakan bug YouTube. Kalau WA ya WA, di sini WhatsApp ya. Untuk modenya mode 0 itu adalah mode untuk SSH. Kalau yang mode 1 itu untuk VMesh ya, video array. Kemudian untuk mode 3 itu Trojan. Oke, jadi saya menggunakan yang mode SSH nya. Oke, ini sudah saya jelaskan. Kalau misalkan saya stop ya internetnya hilang, nggak bisa ke Google atau ke sini. Oke, mungkin ini sedikit cara saya injek kuota unlimited menjadi kuota reguler. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya tutorial kali ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.